Mas Ima, pembatasan usia jadi momok buat pencari kerja bahkan yang masih muda, masih produktif, tapi ternyata gara-gara usia saja mereka langsung gugur. Apakah ada hal yang bisa dilakukan pemerintah, mungkin berdiskusi dengan pengusaha agar pembatasan usia itu jangan terlalu ketat selama dengan catatan kan mereka produktif, terus skill mereka juga sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi memang kalau terkait dengan mismatch atau ketidakcocokan antara supply ya tenaga kerja dengan demand dari perusahaan itu banyak melihat permasalahan dari dua aspek ya. Satu, kalau misalnya ada beberapa isu saya pikir terkait dengan usia, banyak justru perdebatan atau keluhan itu karena usianya yang dipatok ada batas usia tertentu gitu ya. Yang sehingga lapangan kerja ini tidak lagi fleksibel untuk menyerap berbagai tenaga kerja. Itu satu hal. Yang hal kedua adalah lebih banyak permasalahan terkait dengan pengalaman pekerjaan. Jadi memang banyak kalau kita lihat perusahaan-perusahaan itu atau industri mensyaratkan agar pelamar itu sudah memiliki pengalaman kerja misalnya katakanlah 2 tahun. Nah ini akhirnya membuat para mahasiswa yang baru lulus, para pencari kerja ini kesulitan gitu untuk mereka bisa masuk dari universitas masuk ke dunia kerja. Nah di sini akhirnya kita bertanya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini kan kita melihat bahwa ini adalah bentuk dari kegagalan pasar, ya, pasar tenaga kerja. Kegagalan pasar, oke. Nah, ini yang menurut saya ada beberapa program yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah terkait dengan program School to Work Transition. Nah, ini adalah program yang sebenarnya biasa dilakukan di beberapa negara. Dan tadi mungkin saya menyambung dengan sampai oleh Pak Raden terkait dengan isu di level global yang menunjukkan bahwa memang youth unemployment ini menjadi masalah besar gitu ya di berbagai negara. Betul. Misalnya di beberapa negara, katakanlah India, Djibouti itu relatif tinggi dan sebenarnya kalau misal kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia relatif tidak parah-parah banget gitu ya. Tapi permasalahannya lah lebih kepada konteks ya, waktu. Di mana misalnya katakanlah sekarang kita 13% youth unemployment. Padahal ya setelah bersama kita sekarang lagi pada momen ngejar waktu nih, ngejar waktu bonus demografi. Nah, kalau misalnya kita 13% ini adalah penduduk yang sebenarnya produktif, tapi tidak bisa terserap oleh lapangan pekerjaan yang formal, ini ada kerugian ekonomi yang harus ditanggung oleh suatu negara. Nah, ini yang menurut saya perlu dipikirkan gimana caranya agar youth unemployment ini bisa diturunkan. Nah, kita coba ngambil nanti program contohnya di beberapa negara yang memiliki relatif youth unemployment relatif rendah, katakanlah Vietnam, dia hanya 6%. Jerman pun sekitar 6%. Jadi, apa yang membuat mereka lebih unggul dari kita? Nah, kuncinya adalah program magang, program kerjasama antara dunia usaha dengan universitas, itu yang relatif di kita tidak sekuat di mereka gitu. Misalnya katakanlah Jerman. Jadi memang kalau kita jadi saya coba melihat beberapa data yang membandingkan apakah memang kita youth unemployment-nya tinggi itu karena memang kita sebagai negara berkembang sehingga relatif tinggi atau memang pilihan kebijakannya. Nah, kalau saya lihat ternyata banyak juga negara maju yang relatif tinggi youth unemployment-nya. Yang rendah ternyata negara-negara yang vokasinya kuat. Ya, salah satunya adalah dengan Jerman. Yang kita kan punya program vokasi sebenarnya, tapi nggak jalan gitu. Nah, itu yang menurut saya desain dari program vokasi itu juga yang perlu ditingkatkan. Misalnya katakan begini. Jadi perlu ditingkatkan atau perlu dikoreksi, Mas? Jangan malu-malu. Perlu dikoreksi dan menurut saya segini, prosesnya sudah baik ya. Tapi gimana caranya membuat ini menjadi lebih baik lagi gitu. Misalnya katakan begini. Jadi kita melihat bahwa ada program vokasi, ada SMK, apakah tapi ada perlibatan dari industri secara aktif dari awal menyusun kurikulum. Dan sekarang nggak ada. Anda melihatnya ada apa? Saya melihat relatif terbatas ya. Terbatas. Pak Raden, kenapa bisa begitu? Vokasi ternyata terbukti sebenarnya bisa meningkatkan kualitas dari pencari kerja supaya sesuai sama kebutuhan industrinya. Tapi kenapa di Indonesia itu kok agak slow ya untuk memaksimalkan program vokasi itu? Saya pikir tadi itu apa yang dikatakan Mas Imam itu adalah bahwa kerjasama itu menjadi kata kunci. Kerjasama antara dunia usaha dengan sekolah. Terus kalau memang itu bisa dilakukan, kenapa nggak terlaksana dengan efektif? Nah, itu kan satu tadi yang sudah disebutkan. Ada dana yang harus dikeluarkan oleh si dunia usaha kalau dia mau melakukan itu secara aktif. Menurut saya yang beratnya dari dunia usaha berarti yang nggak mau selama yang perlu di situ dua-duanya ini. Kadang-kadang si sekolah pun kadang-kadang mereka itu malas untuk bekerja sama dengan dunia usaha. Itu para guru sekolah atau akademisi itu mereka bekerja di lab seperti bekerja di lab saja. Mereka kurang interaktif dengan dunia usaha. Tapi menurut saya dalam hal ini saya setuju tadi pemerintah bisa lebih aktif berpartisipasi di situ. Apakah memberi insentif kepada dunia usaha
mereka bisa aktif menyatakan, kalau kamu memberikan tempat magang di tempat kamu oleh sekolah ini, kamu juga akan dapat insentif, atau apakah itu pengurangan pajak atau tidak. Hal-hal seperti itu yang menurut saya harus dilembagakan. Ya, kenapa nggak didiskusikan dari lama hal-hal yang ini, Pak? Itu baru. Sekarang kan contohnya program Indonesia Belajar. Ya, Merdeka itu ya, belajar. Program itu kan masih baru, itu relatif. Kita melihat waktu itu, saya sendiri mengalami itu di tempat riset saya, itu kadang-kala banyak para mahasiswa itu yang asal pergi saja bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan bidangnya. Itu yang menjadi persoalan itu. Nah, ini adalah kesadaran dari para dunia usaha untuk mereka bisa menyerap juga mahasiswa yang sesuai dengan pekerjaan itu akan butuh waktu. Jerman itu dari awal sudah melakukan itu. Butuh waktu berapa lama, Pak? Masalahnya mungkin 5 tahun, 10 tahun untuk menyesuaikan itu. Karena dunia usaha dengan pendidikan, kemudian kurikulum juga itu bisa nggak match dengan apa yang dilakukan oleh dunia usaha. Nggak terlalu banyak harus diperbaiki ini tampaknya. Kalau dilihat kompleks sekali masalahnya, Mas Cipta. Kan sebenarnya kita punya pendidikan vokasi, ada program prakerja juga begitu ya. Kenapa jumlah pengangguran usia di bawah 24 tahun masih mendominasi angka TPT? Lalu kemudian kalau memang perbaikannya soal mulai dari pendidikan begitu disebutkan sama Pak Raden tadi, sudah disenggol juga soal insentif. Insentif seperti apa yang cocok? Karena sebenarnya dari anggaran APBN yang kita punya, 20% juga udah besar untuk pendidikan gitu. Iya, mungkin ada dua hal ya. Satu, khusus tentang vokasi ini, saya kira saya setuju ya bahwa vokasi itu kan asal katanya dari vocare, memanggil. Memanggil dalam konteks artinya memang ada kedekatan. Jadi memanggil spesifik perusahaan ini butuh orang seperti ini. Jadi memang korelasi ini penting dan ini yang mungkin selama ini kurang terbangun begitu ya. Lalu kita tahu bahwa ada masa-masa mungkin euforia SMK. Jadi ketika SMK, wah ini jalur cepat bekerja, lalu rame-rame bikin SMK. Apalagi SMK itu kontrolnya ada di kabupaten. Jadi banyak pemerintah kabupaten berlomba-lomba bikin SMK, tapi kualitasnya tidak terjaga. Ini menjadi ledakan sekarang jumlah yang pengangguran dari SMK itu kan 9%-an ya, termasuk yang paling tinggi itu akibat dari kebijakan lama yang mungkin kurang, ya istilahnya kurang mindful gitu ya, kurang komprehensif. Ini yang mesti dibongkar lagi, benar-benar dibuka. Sebenarnya sudah disampaikan banyak hal sih. Sebenarnya ada kebijakan baru yang menarik, misalnya kemarin ketika SNBT mulai tahun lalu ya, itu mulai dibuka, boleh memilih 4 jurusan, 2 diantaranya vokasi, dan ternyata hasilnya itu intake dari vokasi itu naik tahun lalu. Jadi naik cukup tinggi yang masuk ke vokasi, terutama yang di D3 dan D4. Ini sebenarnya cara-cara yang memang langsung dieksekusi gitu ya. Itu dibuka. Jadi kan kadang-kadang orang terpaku SNBT maunya universitas ini, tapi tidak dibuka mekanisme untuk memilih, oh sebenarnya ada vokasi. Nah sekarang sudah dibuka, ini menjadi awal yang baik. Tinggal secara kualitas bagaimana nanti supaya vokasi itu semakin dekat. Jadi istilah memanggil yang memang saya kenal, saya butuhkan itu benar-benar terjadi. Tapi yang kedua, saya sebenarnya rada khawatir melihat tren ini Pak Raden dan sebagainya. Karena kalau orang Jawa ya, kalau punya anak sekolah itu ada istilah mentas. Mentas itu lulus, bekerja, dan mandiri. Nah kayaknya perkembangan ekonomi terakhir dan juga kebijakan-kebijakan tadi disebut itu tidak berhasil membuat anak-anak kita ini mentas. Tidak berhasil menjadi mandiri, bekerja, dan sebagainya. Dan kita tidak hanya berbicara tentang tadi misalnya pengangguran anak muda yang 16%. Misalnya BPS itu kan ada indikator yang sering dilihat tentang penyediaan kualitas itu adalah jumlah orang muda yang tidak sekolah, tidak bekerja, tidak training. Istilahnya youth NEET. Itu jumlahnya gede itu. Jumlahnya gede, mungkin hampir 9 jutaan. Itu orang-orang yang tadi juga terancam tidak mentas juga kalau tidak diperhatikan. Jadi sementara kalau ini nggak ada solusi, bahaya tadi seperti disampaikan, kita nggak akan naik kelas sih. Kita nggak akan naik kelas. Jidan sendiri merasa pemerintah, negara memperhatikan generasi Gen Z? Jangan dijawab dulu, kita akan segera kembali saudara, tetap di Business Talk. Jidan, dengan apa yang kamu alami saat ini selama 2 tahun ya mencari kerja, kamu sendiri melihat semua kebijakan mungkin pemerintah sudah pro belum untuk mendukung produktivitas, kemampuan dari Gen Z, kamu sebagai Gen Z?
Ya, Mbak, kalau kami ya, kalau saya pribadi gitu melihatnya bahwa negara kita itu terlalu candu dengan pasar tenaga kerja sebenarnya. Saya kira ada model-model lain yang perlu kita lihat bahwa produktivitas itu agar dia nggak keluar atau bahkan diinformalisasi itu kan nggak akan masuk ke negara gitu. Kita bisa melihat bahwa ada negara-negara SOSDEM, negara-negara Nordik yang dia punya tiang ekonominya itu dari collective enterprise gitu. Jadi worker koperasi gitu, koperasi pekerja yang memang tumbuh dari bawah. Kalau itu negara serius gitu, jadi nggak hanya melulu semua ruang-ruang ekonomi itu diberikan pada penjaga ekonomi gitu, para pemilik modal besar, maka sebenarnya bisa saja ekonomi kita bisa tumbuh dari bawah melewati collective enterprise gitu. Kalau mau bicara kesejahteraan, maka bangun melihat pekerja, melihat pemuda bukan sebagai objek pasif, tapi sebagai subjek aktif yang mana dia mampu punya kemandirian ekonomi dari bawah yang negara dia punya kemauan serius untuk menjamin ruang-ruang kerja yang dia tidak berpangku pada kepentingan pasar gitu. Saya kira gitu ya. Jadi realitas global hari ini kita melihat bahwa di dunia lain gitu selain Indonesia dia sudah banyak kok pengangguran, Mbak. Gitu. Di Cina, di Amerika, di Jerman gitu banyak pengangguran. Itu juga saya kira bisa dilihat itu adalah kegagalan pasar tenaga kerja yang mana kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu juga menurunkan ekonomi kita gitu, bukan menjadi satu landasan ekonomi. Kita juga harus melihat bahwa sejarah Indonesia, Mbak. Sejarah Indonesia itu di mana diletakkan lewat manifestasi pasal 33 Undang-Undang Dasar. Sumber daya alam kita, kekayaan alam kita harus diutamakan untuk kesejahteraan sosial. Gitu. Kalau ngomongin kesejahteraan, berarti ngomongin jaminan sosial, Mbak. Nah, kita itu yang sangat kurang. Saya kira pekerja informal kita 60%, gimana jaminan sosial yang kita terima sebagai anak muda? Jadi sekarang Jidan melihat memang tampaknya pemerintah lepas tangan terhadap generasi muda, dan sekarang apakah kamu ataupun mungkin teman-teman lain banyak yang akhirnya bergeser profesinya di luar dari cita-cita, akhirnya bekerja di sektor informal. Betul, Mbak. Jadi teman-teman muda ini jangan dilihat dia punya semangat wirausaha sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Itu terpaksa dia membuka dagangan, dia buka UMKM, bukan karena dia punya jiwa entrepreneur, tapi dia punya jiwa survival aja sebenarnya di negara yang seperti ini gitu, negara kapitalisme yang liberal seperti ini gitu. Makanya saya kira kita perlu lihat bahwa persoalan kita selama ini adalah karena pasar tenaga kerja yang selalu menguasai negara kita di atas pemerintahnya sendiri. Iya, oke. Pak Raden, Zidan marah-marah. Jadi gini Pak, kalau kita lihat itu yang disampaikan oleh Zidan tadi sangat masuk akal, bahwa tampaknya pemerintah jangan berbangga ketika ada banyak orang bekerja di sektor informal. Mereka nggak dapat akses. Jadi mereka ini ketika masuk ke sektor informal bukan karena mau, Pak, tapi itu cara bertahan hidup. Pemerintah kemana kok bisa begitu? Ya, saya pikir apa yang dikatakan, keluhan-keluhan seperti ini perlu diperhatikan dengan serius oleh pemerintah. Pertama adalah saya pikir bahwa kalau kita lihat memang secara umum juga ekonomi kita ini, itu sektor informalnya masih banyak sekali. Banget. Nah, kenapa banyak sektor informal ini? Ini harus benar-benar diatasi dulu. Yaitu bagaimana supaya dibuat kemudahan-kemudahan supaya sektor yang informal itu bisa menjadi formal. Contohnya pedagang-pedagang ini, kalau di Thailand dia misalkan, itu dikasih penning. Jadi misalkan dia ada ID-nya dia, kemudian di mana dia berusaha, itu jelas, ya. Dan kemudian karena dia diformalkan jadinya, dia jadi punya akses ke bank. Siapa yang harus bisa merealisasikan itu? Ini pemerintah dengan dunia usaha, masyarakat juga. Dunia usahanya mau apa enggak? Harus mau. Harus mau. Kalau seperti bisa harus mau, ya. Jadi dengan dia tercatat dengan baik, akses ke banknya ada, mestinya itu akan sangat menguntungkan semua pihak. Apa yang dikatakan tadi itu, menurut saya nggak ada yang disebutkan dia sebetulnya tidak punya keahlian menjadi wirausaha. Wirausaha itu menjadi penting. Nah, ini kembali, menurut saya teman-teman kita yang masih muda-muda ini harus diberikan mentoring, ya, oleh para usahawan-usahawan. Kementerian mana saja harusnya kerja ligat lah kayaknya. Menteri Tenaga Kerja termasuk ikut di situ, dan juga terus menteri-menteri yang lain yang mementoring mereka ini. Karena menurut saya mereka itu jangan hanya mencari pekerjaan,
harus juga bisa menciptakan lapangan kerja. Benar, tapi yang namanya masih muda, Pak. Kadang butuh pengalaman dulu loh. Ada anak saya sendiri, ya, dia tidak pengalaman, kita kasih kesempatan dia memang ada waktu jatuh bangun ya. Tapi dia bisa menciptakan lapangan kerja 10 orang. Oke, jadi Zidan bisa juga. Oke, baik. Zidan gimana? Bisa cipta lapangan kerja dalam situasi Anda saat ini? Saya kira Bapak Pak Raden itu tidak melihat ada aspek modalitas dalam wirausaha gitu. Nah, karena modalitas juga perlu dilihat. Itu yang harus terlihat dibantu. Kesuksesannya Itu harus dibantu oleh pemerintah berjalan atau tidak gitu. Itu harus dibantu oleh pemerintah. Nah, kalau kita diarahkan ke wirausaha yang saya kira dia mengkoridorisasi secara individu masyarakat, kenapa nggak dikolektivisasi aja lewat koperasi? Koperasi itu nggak cuma konsumsi hari ini. Koperasi nggak cuma simpan pinjam. Koperasi bisa berbasis koperasi programmer, koperasi IT. Nah, harusnya negara melihat bahwa banyak loh ini masyarakat produktif kita bukan diserahkan ke pasar untuk link and match gitu. Oh, ini perusahaan ini. Tapi skillnya coba dibuat dataset lalu diarahkan untuk membangun satu kolektif enterprise yang basisnya kolektif. Kita nggak bisa menyatakan kalau koperasi karena kalau udah pasti berhasil. Kalau basisnya pasar kolektif harus gagal, enggak. Karena kalau basisnya kolektif, nggak mungkin dia nge-lay off dirinya sendiri. Tapi tidak ada yang menyatakan kalau koperasi berhasil, kalau pasar gagal. Itu dua-duanya harus dicoba. Itu nggak bisa dikatakan. Apa yang Anda katakan tadi, contoh di Nordik itu contoh kecil itu. Negara kita itu begitu besar. Dicoba di negara yang besar seperti kita, belum tentu berhasil. Tapi jadi jangan membuat sesederhana itu. Oke, tapi intinya sebenarnya kalaupun disuruh berwirausaha, ya aja, tapi asal ada modalnya gitu. Betul. Ya. Nah, modalnya itu maksudnya modalnya Pak. Oke, kalau itu kan itu kita pikirkan tadi itu kita cari solusi, tapi tidak harus koperasi semuanya. Oke, Pak Agus, ya. Ini ribut kayak gini, tolonglah Anda tenangin jangan dikit. khawatirkan ada koperasi merah putih. Jadi gini, itu modalnya bukan modal koperasi biasa loh, itu modalnya dari BUMN, dari negara. Nah begini, kan kita ini kalau kurang lapangan pekerjaan artinya harus ciptakan lapangan pekerjaan, kita invite investor. Nah di sini problemnya di Indonesia bedanya dengan negara lain, kita ini dari mau izin, mau cari tanah, mau apa semuanya ada maklarnya. Ada premannya juga. Ada preman, nanti sudah lagi bangun kena preman, sudah beroperasi kena preman, terus panjang. Yang jumlahnya itu besar sekali, sehingga investor malas. Nah sekarang bagaimana caranya pemerintah itu bisa meniadakan itu, tangkap hukum berat gitu ya, supaya orang tidak lagi jadi preman. Nah preman ini kan harus bekerja. Mereka jadi preman karena tadi tidak ada pilihan. Kita nggak tahu sudah kalau lama-lama kerja dia diajak asosiasi preman mau juga jangan-jangan. Kan, demi bertahan hidup lagi-lagi. Ya, yang penting bertahan hidup. Nah disinilah pemerintah harus berperan. Yang sudah kelihatan kriminal itulah APH habiskan. Ya sehingga investor, kita perlu investor, kita pajak tidak masuk. Kan BUMN semuanya masuknya ke Danantara. Jadi kita pakai apa? Pakai pajak nggak sampai loh, ya. Jadi mau bagaimana? Ini yang harus segera dipikirkan pemerintah. Jadi sudahlah, datanglah, undanglah investor, tapi rubah tata cara kita menerima mereka. Semua sistem yang begitu katanya sudah online, tapi tetap aja ada sistemnya bisa diakali. Kita punya banyak hackers di sini dan seterusnya, sehingga orang malas. Ya, palingan sampai MOU saja. Selesai MOU mereka lihat begitu, begini males. Mereka pindah ke Vietnam, pindah kemana. Memang Cina semuanya juga kekurangan. Jadi Anda melihat pemerintah sendiri yang bikin masalah? Menurut saya begitu, supaya bersihkan itu semua, sehingga FDI, Foreign Direct Investment-nya itu datang, dan mereka akhirnya tunggu dulu. BYD mau bikin pabriknya sudah diganggu. Oke. Ya lama-lama dia pergi. Korea yang ada di Batang sana itu sudah pergi satu-satu. Nah gimana cara nahan mereka, ini tempat yang baik, sini ku bantu. Ku kasih tax holiday. Tax holiday diberlakukan, begitu operasi berlakukan. Harusnya kan untung dulu baru dia kena tax holiday. Sehingga 5 tahun itu cepat, dia belum untung sudah habis tax holiday. Nah ini hal-hal semacam ini yang baik fiskal non-fiskalnya perlu diperhatikan. Janganlah lagi diperas-peras gitu. Jangan diperas-peras lagi. Dan berdasarkan data pun memang ICOR-nya Indonesia sangat tinggi, kalah pesona dibandingkan negara Vietnam. Makanya banyak juga industri manufaktur pindahnya ke sana. Sehingga akhirnya apa? Lapangan kerja yang tercipta di Vietnam dan Indonesia ketinggalan gitu. Kita ngecek vaksin aja. Oh gitu. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana saudara. Bisnis Talk masih akan segera kembali.